Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan IKADI yang dirahmati Allah, ketemu kita kembali di podcast IKADI Sumut, menebar Islam rahmatan lil alamin. Sudah hadir bersama kita Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Umar Mokhtar Siregar LCMA, yang kali ini kita akan berbincang-bincang apa yang kita lakukan pasca Ramadan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Yus. Sehat Ustadz, satu komplek. Teman satu komplek, tetangga. Baik, Ustadz, berpikirnya yang simple bahwa Ramadan berakhir. Ya. Tentu kita bersedih. Apa yang bisa kita lakukan Ustadz agar kemudian kita bersemangat setelah Ramadan ini Ustadz dalam hal ibadah, dekat kita dengan Allah dan amali-amali yang lain? Baik, sebelumnya saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kawan-kawan IKADI, sahabat IKADI dimanapun berada, yang soleh dan solehah, apalagi lepas Ramadan, Iya, terbasuh semua dosa-dosa dan sekarang kembali kepada fitrahnya ya, artinya sudah suci dan siap untuk berjuang di 11 bulan pasca Ramadan. Iya. Alhamdulillah Ramadan yang kita nanti, yang kita sudah berjanji pada diri kita untuk mengerjakan amal-amal soleh di dalamnya sudah kita tinggalkan. Ya. Nah sekarang ma ba'da Ramadan, apa setelah Ramadan? Setelah Ramadan sama pentingnya ketika juga menyambut persiapan Ramadan. Ya, jadi inilah pembuktian kita. Kita ini sudah menjadi alumni Ramadan. Apakah gelar alumni itu layak untuk disematkan kepada kita, atau kita ini alumni abal-abal? Takutnya kita merasa alumni sudah terbaik, ternyata tidak ada perubahan pada diri kita. Yang berubah seperti kita di diklat Ustadz ya. Betul. Diklat selama 30 hari jadi alumni. Nah, ini kita mau ngapain? Mau apa gimana ya Ustadz ya? Iya, jadi ketika ditanya ada yang berubah, ada apa? Berat badan katanya. Makin berkurang Ustadz ya. Iya, berkurang 3 kilo, 4 3 kilo, kilo gitu. ya. Tapi kalau kita tanya ada nggak dari segi keyakinan, iman dan lain sebagainya, ini banyak yang termenung. Ada nggak ya begitu? Jadi Ustadz, kalau begitu berarti kita akan melakukan aktivitas-aktivitas yang Ramadan kita sudah lewatin itu terus Ustadz ya? Iya, jadi gini dia Ustadz Yus. Tadi pertanyaan pertama lupa pula jawabnya ya kan? Oh iya. Jadi memang tradisi para sahabat juga, salafun saleh, orang-orang yang soleh itu selepas Ramadan itu memang ada perasaan sedih gitu ya, bercampur bahagia karena mereka sudah menuntaskan ibadah pada bulan Ramadan. Cuma kan masih tanda tanya, ibadah sudah dikerjakan, diterima enggak sama Allah kan gitu. Iya. Jadi mereka berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami, wa ruku'ana wa sujudana, ruku' kami, sujud kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami ya Allah. Kemudian wa tilawatana, bacaan Quran kami, karena kan Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Qur'an. Iya, Kemudian di mana di bulan Ramadan ini banyak orang yang sepertinya membiasakan dekat dengan Quran Ustaz ya? Iya, karena memang momentumnya pas. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ketika disebutkan Ramadan disandingkan justru dengan Al-Quran, bukan dengan puasa. Gitu. Ketika disebutkan puasa 183 tidak ada kata Ramadan. Jadi Ramadan identik dengan Al-Quran. Makanya doa itu yang dipanjatkan, ya Allah terimalah ya Allah. Jadi sambil memujuk-bujuk tuh berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Membujuknya 6 bulan. 6 bulan supaya Allah kabulkan. Memohonlah kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang kemarin pada bulan Ramadan. Seperti itu. Kami sudah mengerjakannya. Sekarang kan diterima atau tidak kan Allah. Kan itu kata Allah dalam hadis qudsi, kata wa ana ajazibihi. Berarti kan ya kita mohon, kita bujuk-bujuk. Oke. Kemudian Ustadz, kalau kita bicara bagaimana tanda-tanda orang yang takwa itu Ustadz, setelah digembleng, kemudian dilatih, dibina selama 30 hari Ramadan ini Ustadz, yang dia merasakan kesuksesan dengan Ramadannya, ada nggak Ustadz tanda-tandanya? Ya, takwa. Ya, takwa itu
definisi takwa sendiri dari kalangan sahabat ulama berbeda-beda kan begitu. Jadi kita untuk menentukan indikator seseorang bertakwa juga agak berat, tapi setidaknya kita ambil dari beberapa pendapat sahabat. Imam Ali mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takut, rasanya lebih takut lagi sama Allah. Kan gitu kan. Karena Ramadan kan udah dilatih tuh, bukan perkara yang haram, yang halal aja ditinggalkan karena takut. Kemudian al-amalu bitanzil, semangat untuk beribadah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian selanjutnya al-qana'atu bil qalil, merasa cukup. Udah nikmat itu ya bersyukur aja, tidak lagi sibuk untuk melihat nikmat-nikmat yang ada pada orang lain, dengkinya hilang, penyakit hatinya hilang. Kemudian yang keempat al-istidadu li yaumir rahil, yaitu bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk hari akhirat. Dan itu dikatakan Rasulullah orang cerdas kan. Nah, jadi ini kan pendapat Imam Ali. Jadi kalau hal yang 4 itu ada sudah pada diri orang yang selepas Ramadan, berarti sudah masuk dong kategori takwa. Menurut satu saat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, bagaimana sih takwa itu? Ubay menjawab, kau pernah berjalan di antara duri-duri? Pernah. Bagaimana kau berjalan? Aku berhati-hati, waspada dong supaya jangan kena duri berdarah dan sebagainya. Betul. Itulah takwa itu. Berarti sudah semakin hati-hati dalam hidup. Ada perubahan. Betul. Jadi tapi secara umum takwa mengerjakan perintahnya, meninggalkan dari perkara yang dilarang. Nah, itu secara umum gitu. Berarti kebiasaan-kebiasaan di Ramadan yang kita lakukan Ustadz itu terus berjalan. Iya. Jadi kalau ada orang umum mikirnya Ustadz, kalau dia setelah Ramadan di masjidnya masih terjaga, rajin ke masjid terjaga, infaknya terjaga, sedekahnya terjaga, apakah itu juga termasuk Ustadz? Iya, karena memang yang kita butuhkan setelah Ramadan ini adalah istiqomah. Istiqomah, istiqomah. Istiqomah ini pun tidak ada yang mampu kecuali Allah yang menolong. Allah menjadikan dia istiqomah. Makanya kita jangan lepas daripada berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah. Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif juga menegaskan, ya kalau bisa ya jangan jadi hambanya Ramadan ketika Ramadan, soalnya lepas Ramadan. Iya. Ini unik nih Ustaz. Jangan menjadi hambanya Ramadan, hanya taat di bulan Ramadan saja ya. Iya. Selebihnya enggak ada. Seakan-akan dia tidak pernah beribadah sama Allah. Makanya kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah hamba rabbani, yaitu Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Jadi ibadah kita tidak musiman. Iya, betul-betul. Kalau dia musiman ketara kali Ustaz ya. Rajinnya hanya di Ramadan, setelah itu wassalam. Iya. Gitu saja. Ini yang masalah kan, banyak juga orang berangkat umroh, haji di sana udah berniat tuh nanti saya sampai Indonesia pakai hijab, nanti saya berjamaah karena dia merasa nikmat. Begitu kembali hilang semua. Jadi perlu ada mudawamah itu, ada kesinambungan, tetap itkon lah dalam beramal. Dan itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar kita juga. Jadi Ramadan melatih kita yang pertama keikhlasan. Jadi ikhlas tetap ada. Yang kedua kan Ramadan telah melatih kita untuk hidup berjamaah. Betul. Salat tarawih jamaah, ada tadarus. Di dalam keluarga juga buka puasa bersama gitu saja. Berjamaah-jamaah, jangan tinggalkan, tidak bisa. Jangan sampai meninggalkan jamaah ini, karena barokah itu juga terdapat dalam jamaah. Iya. Kemudian yang selanjutnya tadi doa sama Allah. Minta sama Allah, senantiasa Allah istiqomahkan kita. Gitu. Kemudian Ustadz, bekal apa yang harus kita perkuat Ustadz agar di 11 bulan ini tetap konsisten? Tadi kita Ustadz udah menyinggung istiqomah gitu Ustadz. Ini apa yang bisa kita buat Ustadz biar konsisten dia terus Ustadz? Iya, amal-amal yang selama ini sudah kita dawamkan di bulan Ramadan, ya jangan ditinggalkan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari bentuk amal itu kan nggak banyak berbeda. Di bulan Ramadan sama di luar Ramadan kan sama juga, baca Quran, sedekah, kemudian sholat sunnah dan lain sebagainya. Ya tetap dijaga gitu, tetap dijaga. Meskipun nanti akan terjadi penurunan dari intensitas amal tersebut, tapi tetap terkawal. Nah, kalau sesekali putur itu wajar. Tapi hal mungkin ada harga mati setelah ini. Apa harga matinya? Yang pertama, sholat 5 waktu jangan tinggal. Kemudian yang kedua, berjamaah ke masjid. Nah ini, jadi setidaknya itu hal-hal yang wajib. Kalau seperti misalnya ibadah-ibadah sunnah, mungkin sesekali wajar lah kalau ditinggalkan. Seperti itu. Jadi ada komitmen pada dirinya sendiri.
Seperti itu. Ini ada cerita lucu, Ustaz. Menurut saya ya, Iya. di kaula muda itu, kalau udah selepas Ramadan, berarti setan-setan Ustaz udah nggak dibelenggu lagi nih. Iya. Ini membuat mereka-mereka yang barangkali malas beribadah gitu, apa Ustaz? Apakah akan tertarik untuk semakin malas atau bagaimana Ustaz? Karena setannya udah keluar nih Ustaz dari belenggu-belenggu itu Ustaz. Iya. Iblis memang tidak pernah menyerah dalam dalam mengganggu manusia, karena itu kan memang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kemampuan untuk itu kan. Qala fa bima aghwaytani kan, pada saat itu ya Allah, nggak apa-apa lah saya nanti di akhirat dihukum, tapi izinkan saya sampai hari kiamat nanti saya menggoda hamba-hambamu gitu. Silakan, illa ibadaka minal mukhlasin, kecuali orang-orang memang yang Allah jaga, Allah berikan dia keikhlasan atau mukhlas ya, seperti itu. Artinya Allah memang selamatkan orang-orang tersebut. Tapi kata kuncinya begini, iblis itu tidak pernah putur loh. Iblis itu nggak pernah bosan menggoda kita. Dia semangat kali untuk menggoda. Jadi di antara makhluk itu, malaikat itu dia tidak pernah bosan untuk bertasbih sama Allah, beribadah kepada Allah. Iya. Sedangkan iblis pun tak pernah bosan menggoda manusia. Nah, kita ini masa kalah sama iblis. Jadi ketika kita jatuh dalam hal godaan iblis, pada saat itu ingat aja, ini iblisnya aja enggak putur, masa saya putur. Iya. Makanya rahasia dikatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah. Namanya langkah, kalau kita mengikuti langkah itu kan setapak demi setapak. Nah, sekali kita tinggalkan satu ibadah, biasanya meninggalkan yang lain, dia akan mengikut itu. Tapi begitu kita betul sama sekali kita tinggalkan jejak-jejak itu, insya Allah kita tetap istiqomah. Dan ini harus sadar kita dalam hal seperti ini. Iya. Menarik Ustadz, tapi kita punya keterbatasan waktu Ustadz. Iya. Sebagai kesimpulan Ustadz, agar semangat ibadah kita di Ramadan itu terus terjaga sampai 11 yang lainnya Ustadz. Kira-kira Ustadz, apa yang bisa Ustadz berikan pesan kepada para audiens kita di kawan-kawan IKADI ini Ustaz? Baik, kawan-kawan, rekan-rekan IKADI, sahabat IKADI yang luar biasa menebar Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah, nih tagline-nya nih ya. Pesan yang pertama, jangan lupa like, komen, subscribe. Itu pesan pertama, itu wajib tuh. Gitu, ya? Karena kan kita mengambil peran di dalam proyek-proyek amal ya. Ini kan bagian daripada proyek amal. Share sebanyak-banyaknya pesan kita. Kemudian kita sudah merasa nikmat ketika pada bulan Ramadan. Kita dimanjakan dengan suasana, dimanjakan dengan ibadah, ada kenikmatan. Nah, selepas Ramadan ya kita kan ingin selalu merasakan nikmat tersebut gitu. Kalau itu hilang tentu kita sedih sekali. Seperti itu. Kita berhak loh untuk mendapatkan nikmat itu sepanjang usia kita. Maka amal-amal yang pernah kita lakukan pada Ramadan jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena sedih sekali kita pernah berupaya mendekatkan diri sama Allah, kemudian kita tinggalkan itu sama sekali. Maka dulu kita pada bulan Ramadan mencoba memasang target. Ada mutabaah ya, ada mutabaah. Kalau kita biasanya itu siap sholat tarawih ada anak-anak datang tak tantangan. Mutabaah dari sekolah Ustaz ya. Iya, itu kan seperti itu. Jadi selepas Ramadan enggak apa-apa, lanjutkan. Ya lanjutkan, enggak apa-apa. Kita buat mutabaah fardiyah, kemudian nikmat jamaah yang selama ini sudah ada lebih dikuatkan lagi, dan tentunya insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti itu. Baik. Para kawan-kawan IKADI sekalian, sudah gamblang Ustadz kita menyampaikan apa yang kita harus lakukan pasca atau setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan Ustadz apa yang saya sampaikan menjadi bekal para kita semua, kawan-kawan IKADI, untuk menjalankan 11 bulan yang lainnya, dan kita berharap Allah pertemukan kita di Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabb. Barangkali ini saja untuk kali ini. Kami akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.